Gaang, cepat dong kasih tahu Eke. Oke, Antabur PL itu, Antabur PL itu, anjuran, anjuran, tai, tai, burung, palang juiteng. Makan tuh tai burung. Kamu tega sama Eke Gaang? Aduh, kok kamu nangis? Maafkan aku Juitong, karena sudah mengecewakanmu. Kamu tidak perlu minta maaf, karena memang kamu tidak bersalah. Lantas, kenapa kau menangis? Entah kenapa, tiba-tiba Eke teringat pada ibu dan bapak Eke. Eke kangen Gaang, kangen sekali. Apa kamu tidak kangen pada ibu dan bapakmu? Jelas aku kangen, jelas aku rindu. Aku dilahirkan dari keluarga sederhana, tapi bahagia. Namun, kebahagiaan itu dirampas oleh penjajah kepala itu. Hei, hei, hei. Ada si Ija lagi nyetrika. Semoga penjajah masuk neraka. Kasihan deh lo masuk neraka. Orang mah, ogah masuk neraka mah. Panas. Kecil apa membeli ikan? Aku lapar pengen makan. Ketahuan deh aku belum makan. Kasihan perutku, sudah 2,5 jam belum makan. Juitong, apa kau punya makanan? Naik gandengan ke Cikini. Ini gorengan dari Bitini. Wah, wah, wah. Asik, asik. Ada gorengan. Lumayan buat ganjel perut. Iya, alhamdulillah. Ayo Gaang, kita makan di sana. Ya, ayo Juitong. Sepertinya kau bisa bantu juga. Jelas bisa dong. Karena Eke belajar dari kamu Gaang. Hah? Belajar dari aku? Aku kan bukan guru. Sekar, kau terlalu bodoh untuk menolak cintaku. Padahal, kalau kau mau menjadi kekasihku, akan kuajak kau keliling dunia dan berlabuh di Rarata dengan menggunakan odong-odong pribadiku. Tapi sayangnya, kau lebih memilih lelaki sesuci itu. Kau sangat bodoh Sekar, sangat bodoh. Sepertinya aku mengantuk. Aku harus tidur. Semoga saja aku bermimpi tentang si Sekar yang cantiknya itu Kabina-bina. Ada
En sedang tidur. Karena kami mengira En sudah mati. Kurang ajar. Berani sekali kau mengira aku sudah mati. Asal kalian tahu, aku tidak akan mati sebelum dunia ini kiamat. Mengerti kan? Sebenarnya siapa kalian ini? Hah? Saya sendiri sama. Ini teman saya, Hajime dan Itachi. Kami dari utara negara Jepang. Untuk apa kalian datang kemari? Hah? Apa untuk menjajah? Oh, tentu tidak, brother. Kami di sini hanya untuk bekerja sama dalam bidang perdagangan. Apa? Bekerja sama dalam bidang perdagangan. Memang di awal bekerja sama dalam bidang perdagangan, tapi lambat laun pasti akan menindas orang pribumi. Aku sudah membaca isi otak-otak kalian. Lagi pula, apa yang mau diperdagangkan di negara ini, ha? Combro, Debro, Misro, sudah tak zaman, Bung. Brother, hati-hati kalau bicara. Jangan sembarangan. Karena niat kami datang ke sini hanya untuk bekerja sama. Apalagi jajah. Tak sampai hati kamu melakukan itu. Aku baru tahu. Ternyata orang-orang seperti kalian mudah tersinggung juga ya. Jelas, brother. Kami akan mudah tersinggung karena cara bicara Anda terlalu menyudutkan kami. I'm sorry, brother. Menurut saya, kalian terlalu repot untuk datang kemari. Karena bekerja sama dalam bidang perdagangan, kalau tidak mendapatkan untung yang besar, lalu buat apa, hah? Hanya buang-buang waktu saja. Aku sendiri sudah tak betah tinggal di negara ini. Karena sudah terlalu banyak orang-orang sok suci yang tiap hari berbicara tentang kebaikan terhadap sesama. Padahal dirinya sendiri pun belum tentu baik dan bijak pada sesama. Tidak seperti aku. Oh, kalau begitu, brother, bergaul saja dengan kami. Kami memiliki ide-ide yang cemerlang akan membawa kita pada perubahan. Ide apa itu? Aku setuju. Aku akan bergabung dengan kalian. Kalau begitu, ayo Bumi Jenderal, maka Ayo, Kita akan kaya. ya Allah. Kenapa akhir-akhir ini perasaanku selalu tidak enak? Bertanda apa ini, ya Allah? Apa mungkin negara ini akan mengalami musibah besar seperti 4 tahun silam, di mana harga diri negara ini diinjak-injak, kebahagiaan orang-orang pribumi dirampas, bahkan aku sendiri saja masih merasakan betapa sakitnya melihat saudara-saudaraku disiksa, dipenggal kepalanya di depan mata kepalaku sendiri. Sakitnya tuh di sini, ya Allah. Aku cuma bisa berharap semoga tragedi itu tidak
masih belum menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kelaparan, ketidakadilan, serta kerusuhan masih terjadi di bumi ini. Tindakan-tindakan korupsi menjadi tradisi para petinggi yang tidak memiliki hati nurani. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jauhkanlah negara ini dari segala mara bahaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Kapten, kenapa Kapten menangis? Apakah ada masalah, Kapten? Oh, tidak Zari. Aku hanya kelilipan debu dari tanah ini. Kalau Kapten ada masalah, ceritakan saja kepadaku. Barangkali aku dapat membantu, Kapten. Tidak Zari. Terima kasih. Ternyata kau begitu peduli terhadapku yang masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugas. Jelas, Kapten. Karena menurutku, Kapten adalah orang yang sangat baik dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Kau sangat berlebihan, Azari. Aku hanya orang biasa, sama seperti kalian. Masalah baik dan amanah itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sholatku, aku selalu menyelipkan doa untuk kalian agar kalian kelak menjadi seorang pemimpin yang akan menggantikan aku. Tapi aku berpesan, jadilah pemimpin yang baik dan amanah dalam menjalankan tugas dan selalu berserah diri kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, Kapten. Kalau boleh saya tahu, memangnya Kapten mau kemana? Apa Kapten tidak mau memimpin kami lagi? Aku tidak kemana-mana, Azari. Aku hanya takut Allah tidak memberiku umur panjang. Jika aku sudah tidak ada lagi, maka kalianlah yang harus siap menggantikan aku. Maaf, Kapten. Seharusnya Kapten tidak boleh berbicara seperti itu. Bukankah Allah melarangnya jika umatnya berbicara seperti itu? Lagi pula kami masih membutuhkan orang seperti Kapten. Astagfirullahaladzim. Aku hilaf. Maafkan aku ya Allah. Kau benar, Azari. Allah sangat membenci kepada umatnya yang berprasangka buruk kepadanya. Ya sudah, biarkan itu menjadi rahasia Allah. Oh iya, kemana Virga dan Ruby? Sudah 2 hari ini aku tidak melihat mereka. Maaf, Kapten. Saudara Virga masih betah berjaga-jaga di perkampungan. Sementara saudara Ruby sudah 2 hari ini dia tidak bertugas tanpa alasan. Dan di antara kami tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apa mungkin dia masih marah kepada kita? Mungkin saja, Kapten. Dia memang keras kepala. Biarkan saja dia pergi. Suatu saat dia pasti kembali kepada kita. Oh ya, Kapten. Saya dapat sebuah informasi bahwa kapal tentara Jepang sudah berlabuh di sebelah utara. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Kapten? Apakah ada masalah di negara kita menyangkut kedatangan tentara Jepang? Sejauh ini belum ada, Kapten. Baiklah, kita tunggu informasi selanjutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Apa yang terjadi dengan kau, Virga? Sekarang, siapa yang telah melakukan ini kepada Virga? Tuan Ruby, Kapten. Dia yang telah melakukan ini semua. Apa? Ruby? Memangnya apa masalahnya? Sampai-sampai dia tega melakukan ini kepada kalian. Akibat cemburu buta, Kapten. Cemburu buta? Apa maksud kau, Virga? Aku tidak mengerti. 2 hari yang lalu, ketika aku dan Sekar sedang berbincang-bincang perkampungan, tiba-tiba Ruby datang, Kapten. Lalu dia membuat perkiraan-perkiraan yang tak pantas dan menyudutkan kami, Kapten. Bahkan, dia mengajak Letan Virga untuk berkelahi. Dan inilah hasil dari perkelahian itu, Kapten. Aku sendiri tidak habis pikir. Dia akan melakukan ini kepada Letan Virga. Astagfirullahaladzim. Tidak sepantasnya dia melakukan ini. Karena negara ini negara hukum yang harus kita patuhi. Aku harus berbicara dengan dia. Letnan Azrahi. Siap, Kapten. Cari dia sekarang dan bawa kemari. Siap, Kapten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Jana, Rara dan Sajila, apa kalian sudah sehat? Alhamdulillah, Kak. Kami sudah sehat. Aku, Ibu dan Sadila sangat berterima kasih kepada Kakak dan orang-orang kampung karena telah menolong kami. Iya, Kak. Kalau tidak ada Kakak dan orang-orang kampung, mungkin kami Sudahlah. Ini sudah menjadi tugas kita sebagai manusia yang harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Terima kasih, Anak Sekar. Semoga Allah membalas semua kebaikan Anak Sekar dan orang-orang kampung karena sudah mau menolong dan merawat kami. Maaf, Sekar. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya ada apa dengan ibu ini? 2 hari yang lalu, Ibu Jana dan anak-anaknya disiksa oleh Raden Kijang, Kapten. Memangnya apa masalahnya? Sampai-sampai Raden Kijang tega menyiksanya. Mereka mengambil pisang di perkebunan milik Raden Kijang, Kapten. Mereka melakukan itu semua karena terdesak oleh rasa lapar. Astagfirullahaladzim. Ini semua kesalahanku, Kapten. Tidak bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Jika memang harus dihukum, maka hukumlah aku, Kapten. Tapi tidak dengan anak-anak yang tidak berdosa ini. Tidak, Bu. Aku tidak akan menghukum. Di dalam situasi seperti ini, aku tidak bisa menjatuhkan hukuman begitu saja. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Dan aku sangat merasakan betapa sulitnya hidup di zaman sekarang yang memang serba ada. Tapi itu hanya untuk orang-orang kaya. Yang harus ibu lakukan saat ini yaitu memohon ampunan kepada Allah dan selalu berserah diri kepadanya. Karena Allah lah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Terima kasih, Kapten. Sungguh mulia hatimu. Andai saja semua pemimpin negeri ini berhati mulia sepertimu, aku yakin rakyatnya pun akan sejahtera. Iya, Pak Kapten. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena Pak Kapten tidak menghukum ibuku. Jika tak ada ibu, aku dan adikku akan tinggal dengan siapa? Karena kami sudah tidak punya sanak saudara. Kini harta yang paling berharga bagi kami adalah ibu. Sudah, anak. Kita lupakan masalah ini. Anggap saja ini pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua.
agar kita selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan yang fana ini. Oh iya, lalu apa rencana ibu selanjutnya? Rencana kami selanjutnya akan meneruskan perjalanan, Kapten. Barangkali masih ada saudara-saudara kami di sebelah barat sana. Bu, apa tidak sebaiknya tinggal dulu bersama kami? Karena situasi saat ini sangatlah rawan. Itu akan membahayakan keselamatan ibu dan anak-anak ibu. Tidak, Nak Sekar. Kami sudah terlalu banyak merepotkan Nak Sekar dan orang-orang kampung. Jadi lebih baik kami meneruskan perjalanan. Kami tidak akan melupakan kebaikan kalian semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Kapten. Semoga Ibu Jannah selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari sudah mau menjelang maghrib. Sebaiknya kalian pulanglah ke rumah masing-masing. Kapten! Kapten! Tolong, Kapten! Assalamualaikum, Kapten! Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah terjadi dengan kalian? Siapa yang telah melakukan ini semua? Orang asing anak buah Raden Kijang yang telah melakukan ini semua, Kapten. Apa? Orang asing anak buah Raden Kijang. Siapa mereka? Mereka adalah tentara Jepang, Kapten. Benar, Kapten. Sepertinya Raden Kijang telah sepakat untuk bekerja sama dengan tentara Jepang untuk mengelola hasil perkebunannya. Lalu, apa alasan mereka melakukan ini kepada kalian? Mereka telah menghina kami, Kapten. Sementara kami tidak terima dengan penghinaan mereka. Karena begitu menyakitkan hati kami, Kapten. Apa kalian tidak bisa menahan sedikit amarah kalian? Karena itu perbuatan setan. Biarkan mereka menghina, tapi rasa sabar kalian harus menjadi fondasi untuk mempertebal keimanan kalian. Kami sudah banyak menahan amarah dan rasa sabar kami, tapi mereka malah semakin menyudutkan kami, dan pada akhirnya mereka menyiksa kami, Kapten. Allahu Akbar. Sepertinya perjuangan yang berat harus dipersiapkan lagi. Karena apa yang kutakutkan selama ini akan terjadi kembali. Berbanyaklah kalian berserah diri kepada Allah. Karena tragedi peperangan akan kita mulai lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan maghrib telah berkumandang. Sebaiknya kita masuk ke dalam markas. Lalu kita sholat maghrib berjamaah. Baik, Kapten. Misi pertama telah berjalan dengan baik dan hasilnya lumayan menguntungkan. Dengan begitu, cita-citaku untuk menjadi kaya raya dan menguasai tanah ini akan segera tercapai. Oh ya, kemana anak buah? Aku baru sadar. Dari tadi aku bersenang-senang sendirian. Apakah di antara kalian ada yang melihat anak-anak buahku? Jika ada yang melihat anak buahku, akan aku kasih duit. Mumpung aku lagi banyak duit.
Kami selamat, Jenderal. Dari mana saja kalian? Apa kalian tidak tahu kalau hari ini banyak sekali tugas? Oh, siapa yang kalian bawa? Ini Ruby, Jenderal. Asli pribumi. Dia berpangkat letnan yang ingin sekali bergabung dengan kita, Jenderal. Oh, Letnan Ruby. Saya ingin bertanya, apa alasan Anda ingin sekali bergabung dengan kamu? Alasanku bergabung dengan kalian karena aku sudah muak dengan negara ini. Terlalu banyak orang-orang so suci yang selalu menghalangi tekadku untuk menjadi seorang pemenang dalam hal apapun, terutama berperang. Menurutku, kemenangan adalah harga mati yang tidak bisa diganti dengan hal apapun. Wow, dahsyat. Sungguh dahsyat alasanmu, Letnan. I like. Aku suka gayamu. Ternyata kau adalah berjiwa pemenang. Sama seperti. Tapi Letnan, bukankah negeri ini negara yang kaya raya dan sejahtera? Memang, negara ini adalah negara yang kaya raya dan sejahtera. Tapi buat apa kalau isinya kebanyakan orang-orang munafik yang sangat senang mengundang konflik? Tidak itu saja yang membuatku muak dengan negara ini. Aku telah sakit hati kepada orang-orang yang pernah aku cintai, yaitu teman seperjuangan dan wanita yang aku cintai. Tanpa sepengetahuanku, mereka menjalin kasih di belakangku. Sakit hati ini, Jenderal, sakit. Aku telah menunggu wanita pujaan hatiku selama bertahun-tahun. Tapi kenapa harus teman seperjuanganku yang kini menjadi kekasihnya? Hancur, Jenderal, hati ini hancur. Aku turut prihatin dengan apa yang kau alami saat ini. Sudahlah, jangan terlalu berlarut-larut dalam menghadapi masalah seperti ini. Sekarang kau telah menjadi bagian dari kami. Jadi, jika ada masalah dengan kau, maka kami juga yang akan ikut memecahkan masalah itu. Terima kasih, Jenderal. Oh, ya. Lalu, apa yang akan kau kerjakan selama bergabung dengan kami? Aku terserah, Jenderal. Yang pasti, aku akan mengikuti semua perintah Jenderal. Bagus. Aku hanya ingin kau menjadi mata-mata kami yang tugasnya mencari informasi-informasi dan kelemahan-kelemahan tentang negara ini. Apa kau setuju? Tentu aku setuju, Jenderal. Pokoknya, apa yang diperintahkan Jenderal akan saya laksanakan. Bagus. Oke. Dengan masuknya Letnan Ruby menjadi anggota kita, maka kekuatan kita akan semakin bertambah. Dengan begitu, kita akan menjadi penguasa negeri ini. Oh, ya. Hari ini kami akan terbang ke Eropa untuk menjual hasil dari perkebunan Raden Kijang. Apa kau mau ikut dengan kami? Oh, tidak, Jenderal. Aku akan berjaga-jaga di sini dan mencari informasi tentang negara ini. Oke, kalau begitu, kami jalan dulu. Selamat tinggal, sampai jumpa. Selamat jalan, Jenderal. Didi DJ. Sepertinya impianku menjadi penguasa akan segera tercapai. Kurang ajar. Mereka membawa hasil perkebunanku tanpa sepengetahuan. Rupanya mereka mulai berani bermain-main dengan
Kamu jorok kan? Gak jadi gigi. Begitu panas cuaca hari ini kan? Kalau panas seperti ini terus menerus, mungkin wanita di padang pasir minta dibeliin es gemprok kali ya. Kamu gak boleh ngomong seperti itu, Juitam. Karena walau bagaimanapun itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur, Juitam. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah. Aku hilaf. Sudahlah, kita berteduh saja di sini sambil berpikir apa yang harus kita lakukan. Beginilah nasib dari pengacara. Pengacara? Memangnya apa sih pengacara itu, Kang? Pengacara itu pengangguran, gak punya acara, Juitam. Kamu kuper sekali, Juitam. Oh. Lalu kalau kupur itu apa, Kang? Kuper itu bukan pergaulan, Juitam. Nah. Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu aku ajari seorang lelaki? Apa kamu mau? Aku ragu, Kang. Lagi pula aku sudah nyaman dengan keadaanku seperti ini. Jadi lelaki gadis-gadisan. Kau ini mah bukan lagi ke gadis-gadisan, tapi banci. Banci kaleng. Banci kan dibenci Allah, Juitam. Ih, sudah. Eke jadi takut, kan? Ya sudah. Ajari Eke jadi lelaki sekarang juga, kan? Nah, gitu dong. Kalau begitu, tegapkan badanmu, buka bajumu, dan buka rambut palsumu. Eke malu, Kang? Kalau belajar untuk kebaikan, kenapa harus malu, Juitam? Malulah kepada Allah. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, sekarang ikuti apa yang aku katakan. A, I, U, E, O. Aduh, kenapa suara masih banci sih? Padahal kan sudah aku telanjangi. Nah. Mungkin perlu baca belum kenceng ini. Ayo coba lagi, Juitam. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ore. Kamu bisa, Juitam. Ayo teruskan, Juitam. Ore. Ayo teruskan, Juitam. Eke capek, Kang? Eke capek. Terusinnya lain kali saja ya. Sumpah, aku capek, Kang. Ya, kamu payah. Padahal kan sudah mau berhasil. Dan sudah salah. Kang, kita pulang saja yuk. Sepertinya Eke mulai bete, Kang. Hah? Bete? Apa itu bete, Juitam? Butuh tindihan, Kang. Kamu ini ada-ada saja. Ayo kita pulang. Kang, gendong. Aduh, banyak sekali kamu ini. Seperti banci ingusan. Ayo. Bu, Ibu di mana? Ibu, Bu, Ibu di mana? Ibu kemana, Kak? Kok aku belum melihat Ibu? Kakak tidak tahu, Dil, Ibu pergi kemana? Mungkin
yakin ibu sedang mencari kayu bakar di seberang sana. Kalau begitu, kita susul ibu yuk, Kak. Jangan, Gil. Kakak yakin sebentar lagi ibu pasti pulang. Kita tunggu saja di sini. Oh ya, Kak. Sambil nunggu ibu pulang, bagaimana kalau kita menjual kayu bakar? Siapa tahu kita dapat banyak uang. Kan lumayan kan buat makan. Tidak, Gil. Kakak takut ibu marah kepada kita. Enggak, Kak. Ibu nggak bakal marah. Ibu cuma melarang kita untuk mengemis dan mencuri. Baiklah, ayo. Kayu, kayu bakar, kayu, kayunya Bu. Kayu, kayu bakar, kayu bakar, kayu, kayu, kayu bakar, kayu, kayu bakar. Bu, kayunya Bu. Kayu, kayu bakar. Wah, kita dapat uang lumayan banyak, Kak. Iya, alhamdulillah. Lumayan buat beli beras untuk kita makan. Hei, masih kecil sudah diajar mengemis. Sangat memalukan. Kami tidak mengemis, Tuan. Tapi kami hanya menjual kayu bakar. Apa? Kayu bakar? Dapat dari mana kayu bakar itu, ha? Apa hasil mencuri? Tapi tidak apa-apa. Mana hasil penjualan kalian? Coba aku lihat. Jangan, Tuan. Jangan. Ini hasil jerih payah kami, Tuan. Berikan padaku. Lagi pula, anak seperti kalian gak pantas memegang uang sebanyak ini. Bahaya. Tuan, aku mohon. Jangan kau ambil uang itu. Karena uang itu akan kupergunakan untuk membeli beras. Agar kami bisa makan, Tuan. Orang-orang seperti kalian ini gak pantas memakan nasi. Pantasnya makan rumput. Sekian dan terima kasih. Jangan, Tuan. Jangan ada uang itu. Alah. Astagfirullahaladzim. Jangan siksa anak ini, Tuan. Saya mohon jangan. Oh, rupanya ini ibunya. Tenang nenek tua. Aku tidak akan menyiksanya. Tapi aku akan langsung mengirimnya ke neraka. Jangan, Tuan. Mohon jangan. Alah, buang-buang waktu saja aku di sini. Apa yang kamu lakukan kepada orang itu, Nak? Sampai-sampai orang itu marah besar kepada kalian. Kami tidak melakukan apa-apa kepada orang itu, Bu. Lantas, kenapa orang itu begitu marah kepada kalian? Dia telah mengambil uang kami, Bu. Kami tidak terima dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang itu. Apa? Uang? Dari mana kalian mendapatkan uang itu? Apa kalian mencuri? Rara, katakan kepada ibu, dari mana kalian mendapatkan uang itu? Tidak, Bu. Kami tidak mencuri. Uang itu hasil dari... Dari mana, Rara? Katakan kepada ibu. Dari menjual kayu bakar, Bu. Astagfirullahaladzim. Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa membahagiakan kalian. Sampai-sampai kalian harus bersusah payah untuk menjual kayu bakar. Tidak apa-apa, Bu. Rara hanya tidak ingin menyusahkan ibu. Iya, Bu. Sampai kapanpun kami akan selalu meringankan beban ibu. Terima kasih, Nak. Kalian memang anak-anak yang baik. Sepertinya hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita kembali ke kuburan. Ya, Bu. Kapten, apa tidak sebaiknya kita adakan penggerebekan terhadap tentara Jepang itu?
sudah tidak bisa dibiarkan. Kekerasan seperti ini sudah sangat melanggar hukum. Sekarang kita harus memberitahu yang lainnya, termasuk orang-orang kampung. Maaf, Kapten. Maka orang-orang kampung akan dilibatkan dalam penggerbekan ini. Tidak, Virga. Karena aku tidak mau orang-orang yang tak berdosa akan ikut menjadi korban. Virga, semakin hari sifat kepemimpinanmu semakin terlihat. Aku pun sangat bangga terhadap kepribadianmu. Maka suatu saat nanti, kamulah yang akan menjadi kapten, menggantikan aku. Maaf, Kapten. Memangnya Kapten mau kemana? Sehingga Kapten bisa seperti itu. Semakin hari, aku akan semakin tua. Kemungkinan besar, ajal pun akan menjemput lebih cepat. Maka sebelum itu terjadi, aku harus segera mempersiapkan pemimpin untuk generasi yang akan datang. Tapi aku berpesan, jadilah pemimpin yang arif, bijaksana, serta amanah, dan jalankan kewajiban sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan kepada umat Islam, terutama sholat. Tapi Kapten, aku, Ruby, dan Azhari, bahkan semua orang kampung masih sangat membutuhkan orang seperti Kapten. Itu hanya saat ini, Virga. Aku yakin lambat laun mereka akan terbiasa. Sudahlah, kamu pasti bisa, Virga. Lapor, Kapten. Saya sudah mencari sebelah barat, sebelah timur, hingga sebelah selatan. Tapi saya tidak menemukan saudara Ruby. Laporan selesai, Kapten. Terima kasih atas laporan kau, Azhari. Tapi aku heran, mana dia pergi? Ya sudah, kita tunggu saja dia kembali. Sekarang, tugas yang harus kalian laksanakan, informasikan kepada orang-orang kampung agar berkumpul di sini. Sekarang juga. Siap, Kapten. Kalian semua tenang. Saya hanya ingin menginformasikan kepada kalian, besok malam kami akan mengadakan penggerbekan bermarkas tentara Jepang yang sudah masuk ke wilayah kita dan telah melakukan kekerasan terhadap orang-orang pribumi. Untuk itu, kekerasan yang telah mereka lakukan harus ditindak secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya mengingatkan kepada kalian semua agar tidak ada yang keluar rumah, tepatnya di malam hari, karena aku tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap kalian. Serahkan saja sepenuhnya kepada kami, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar selalu diberi keselamatan untuk kami, kalian, dan untuk negara ini. Merdeka! Kapten! Apa kami boleh ikut, Kapten? Eke juga ikutan, Kapten. Tangan Eke sudah gatal. Mau dapat duit kali ya, Kapten? Jangan sampai kau bicara gitu. Ini kan, Kapten. Iya maaf, Kapten. Eke hilaf. Hampura, Kapten. Hampura. Kapten! Apa kami boleh ikut, Kapten? Tidak, Dan. Juwita, karena ini akan membahayakan nyawa kalian. Serahkan saja kepada aku dan anak buahku. Aku hanya meminta doa kepada kalian semua. Malam sudah sangat larut. Sebaiknya kalian pulanglah ke rumah masing-masing dan tidurlah yang tenang.
perlu repot-repot untuk mencariku. Karena aku sudah besar dan sudah tahu kemana aku harus melangkah. Aku mencarimu karena ada hal yang harus aku tanyakan kepadamu. Soal apa, Kapten? Oh, aku tahu. Pasti soal kejadian tempo hari mengenai pengkhianatan cinta. Sebagai seorang pejuang yang berpangkat letnan, dia sepantasnya memiliki sifat ringan tangan dan terlalu emosional dalam menghadapi permasalahan. Karena itu sifatnya setan. Bagaimana aku tidak emosi, Kapten? Melihat orang yang selama ini aku cintai direbut oleh temanku sendiri. Sudah berapa kali aku bilang kalau aku benar-benar tidak tahu, kau juga mesti sekali. Salah, pura-pura tidak tahu, seperti orang dulu. Tinggal perseteruan kalian. Aku tidak ingin negara ini tercoreng oleh tingkah laku orang pribuminya sendiri. Istighfar Dirga, Ruby, tahan hawa nafsumu. Apa harus adu kejantanan dalam menghadapi masalah cinta seperti ini? Jalan satu-satunya, aku ingin di antara kalian harus ada yang mengalah dan menerima keadaan. Baik, Kapten. Biar aku saja yang mengalah, Kapten. Tidak perlu, Bu. Lagi pula, aku sudah belajar melupakan Sekar. Ambil saja, tidak usah malu-malu. Lalu, kenapa kamu melakukan kekerasan terhadap Sekar dan Birga tempo hari? Soal itu, aku minta maaf, Kapten. Aku terlalu dikuasai oleh rasa emosiku. Kali ini, kau aku maafkan. Tapi kalau kau melakukannya lagi, aku tidak akan segan-segan untuk menghukummu. Oh iya, apa kau sudah mendengar soal tentara Jepang yang sudah masuk wilayah kita dan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang pribuminya sendiri yang bekerja di perkebunan Raden Kijam? Aku tidak pernah tahu soal itu, Kapten. Besok malam kita akan melakukan penggerbekan terhadap tentara Jepang karena mereka sudah melampaui batas. Oh, maaf, Kapten. Aku tidak bisa ikut. Maaf juga, aku ada urusan dan harus segera pergi. Selamat malam. Sepertinya ada yang aneh dengan saudara Ruby. Tidak biasanya dia seperti ini, Kapten. Sudahlah, biarkan saja dia pergi. Mungkin dia lelah dan sedang banyak yang dipikirkan. Sebaiknya kita masuk ke dalam dan beristirahat. Baik, Kapten. Misi kedua kita sangatlah sukses. Hasil dari penjualan kita itu meningkat. Tidak akan lama lagi kita akan menjadi orang kaya. Kalian luar biasa. Jenderal memang luar biasa. Sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya. Apakah akan ada misi-misi selanjutnya, Jenderal? Tentu. Karena target kita adalah menguasai negeri ini. Apa tidak sebaiknya kita adakan pesta untuk merayakan atas keberhasilan kita, Jenderal? Oh, tentu saja kita akan mengadakan pesta. Tapi tidak untuk sekarang. Karena kondisi sangat tidak memungkinkan. Sebaiknya kita beristirahat. Baik, Jenderal. Sepertinya
tentu aku bergembira karena bisa bekerja sama dengan Raden. Tapi tumben sekali pagi-pagi Raden sudah ada di sini. Ya, aku kesini karena ingin menagih bagian hasil penjualan dari perkebunan. Raden, bukankah kami telah menyerahkan bagian untuk Raden tempo hari? Bahkan aku sendiri yang menyerahkannya kepada Raden. Ya, kau benar. Tapi itu bagian dari penjualan tempo hari. Dan sekarang, aku menagih bagian dari hasil penjualan kemarin. Ini yang aku suka dari Raden Kijam. Orangnya sangat senang sekali bercanda. Aku tidak sedang bercanda. Aku serius. Bahkan sudah mencapai 100.000 rius. Lalu apa maksud Raden berbicara seperti itu? Apa Raden menyangka bahwa kami menjual hasil dari perkebunan tanpa pengetahuan Raden? Itu tidak mungkin kami lakukan, Raden. Jangan berkelit, Jenderal. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau dan anak buahmu membawa hasil dari perkebunanku dan menjualnya ke Eropa tanpa sepengetahuan. Kalau bicara hati-hati Raden, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ini bukan fitnah, Bung. Tapi ini kenyataan yang dilihat oleh biji mataku sendiri. Lalu mana buktinya? Sampai-sampai Raden bersikeras menuduh kami telah melakukan kecurangan. Tidak perlu bukti, karena aku sendiri yang melihat. Banyak kalian mulai berani bermain-main dengan Jenderal, jangan saja perkembangan ini sekarang juga. aku yang akan menghabisi jenderalmu terlebih dahulu. Aku sangat bangga dengan kalian, tentara yang sangat kompak, yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang, buang mayat ini ke tengah hutan, sebelum ada orang yang melihatnya. Siap, Jenderal. Lapor, Jenderal. Mayat si tunggu bangka itu sudah kami buang ke tengah hutan. Bagus, bagus sekali. Semoga saja binatang-binatang buas akan segera menyantapnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu kalau si tua bangka itu mati terbunuh karena peluru. Ada informasi. Ada informasi. Penting, Jenderal. Penting. Ada informasi penting apa, Letnan Bubi? Oh, informasi ini tak gratis, Jenderal. Karena sangat penting. Taruhannya pun nyawa, Jenderal. Berapa yang harus kami bayar untuk mendapatkan informasi penting itu? Oh, aku sedang tak butuh uang. Aku hanya ingin kalian menculik salah satu tentara Indonesia yang bernama Letnan Virga. Dia adalah orang yang telah merebut pujaan hatiku, yaitu Sekar. Apa kalian bisa? Itu kerjaan yang sangat mudah, Letnan. Serahkan saja pada kamu. Tapi aku belum pernah melihat orang. Apakah Anda ada fotonya? Agar kami tidak salah tangkap. Oh, ada. Ini dia fotonya. Lalu, apa informasi penting itu, Letnan? Tolong segera katakan. Aku tidak sabar. Aku informasikan, sebaiknya Jenderal dan anak buah Jenderal segera meninggalkan tempat ini dan mencari tempat persembunyian yang aman. Karena nanti malam tentara Indonesia akan melakukan penggerbegan. Ini akan membahayakan nyawa Jenderal dan anak buah Jenderal. Untuk saat ini hanya itu yang dapat aku informasikan, dan aku harus segera pergi. Sampai jumpa. Gawat, ini gawat. Sebaiknya kita harus segera pergi dari tempat ini dan mencari tempat
persembunyian yang aman. Ayo! Siap, Jenderal. Lapor Kapten. Kami tidak menemukan tentara Jepang itu di lokasi ini. Aku tidak menyangka. Ternyata mereka lebih pintar dari kita. Sampai-sampai mereka bisa lolos dari penggerbekan ini. Apa mungkin ada yang membocorkan rahasia penggerbekan ini, Kapten? Mungkin saja, Kapten. Karena aku sendiri mulai menaruh curiga pada salah satu orang anggota kita yang sering menghilang dan datang secara tiba-tiba. Aku sudah sering mengingatkan kepada kalian, kalau kita tidak boleh menuduh seseorang tanpa ada bukti, karena itu akan menimbulkan fitnah yang sangat jelas dibenci Allah. Mengerti? Ngerti, Kapten. Kapten, lalu langkah apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang yaitu mencari jejak mereka. Sekiranya ada barang bukti yang bisa kita bawa, bawalah ke markas. Kapten, aku menemukan ini. Dan aku sangat mengenali siapa pemilik sapu tangan ini. Ini kan sapu tangan yang selalu digunakan oleh Ruby, Kapten. Firka benar, Kapten. Ini adalah sapu tangan Ruby. Ruby, apa mungkin dia yang telah membocorkan penggerbekan ini? Sebaiknya kita kembali saja ke markas dan kita perjelas barang bukti agar kita menemukan siapa pemilik sapu tangan. Siap, Kapten. Clara, apakah betul ini jalan menuju rumah Kak Sekar? Betul, Bu. Ini jalannya. Aku masih ingat kok, Bu. Iya, Bu. Sadila juga masih ingat kok. Memang ini jalannya. Semoga kita tidak kesasar ya, Nak. Karena Ibu sudah lelah, ingin segera beristirahat. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Ayo, Bu. Kasihan ya, tentara kita. Isinya ada yang membocorkan. Kira-kira siapa yang membocorkan? Tapi yang aku dengar sih katanya rekan Ruby. Bos, kalian tidak boleh berbicara sembarangan. Apalagi hanya mendengar dari orang lain. Karena takut akan menjadi fitnah. Kita serahkan saja semua kepada Allah. Mungkin Allah sedang merencanakan sesuatu di balik ini semua. Amin. Sekarang, itu kan Bu Jana. Mana? Ibu Jana? Kak Sekar, alhamdulillah ya Allah. Kau telah mempertemukan aku lagi dengan Kak Sekar. Maha besar Allah ya, Bu. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Rara, Sadila, alhamdulillah kalian semua sehat. Oh iya, apakah Ibu sudah menemukan saudara yang Ibu cari? Belum, Nak. Mungkin memang sudah tidak ada lagi saudara-saudara Ibu yang masih hidup setelah peperangan 4 tahun silam. Untuk itu, Ibu dan anak-anak Ibu mencari Kak Sekar karena Ibu bingung harus kemana lagi kaki ini melangkah. Ibu tidak perlu bingung. Mulai sekarang, tinggallah Ibu di rumah saya. Karena kebetulan, saya hanya tinggal bertiga dengan Asia dan Harum. Dan insya Allah, Ibu, Rara dan Sadila akan aman dari hal apapun. Ya, Bu Janan, tinggallah bersama kami. Subhanallah. Terima kasih ya, Nak. Tapi Ibu tidak tahu kebaikan kalian harus dibalas dengan apa.
karena ibu memang tidak punya apa-apa. Sudahlah, Bu. Ibu tidak usah berbicara seperti itu. Karena kita sebagai makhluk Allah harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita istirahat di rumah ya, Bu. Karena Ibu, Rara dan Sadila pasti capek. Ayo, Bu. Sekali lagi, terima kasih ya nak. Sama-sama, Bu. Aku tidak menyangka ya kepada Letnan Ruby. Ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Sudah kuduga, dialah yang telah membocorkan misi tentara kita. Hei, coba lihat itu. Sepertinya itu kaki. Ayo kita lihat lebih dekat. Astagfirullahaladzim. Mayat, mayat, mayat. Ada mayat, ada mayat, ada mayat, ada mayat. Mana yang mayatnya? Jintung, jintung. Ayo kita lihat mayatnya. Ih, oga ah. Eka takut. Jangan takut, Jintung. Jintung, jangan takut. Nanti juga kau bakal jadi mayat. Ayo kita lihat, Jintung. Allahu Akbar. Ada apa ini? Ada mayat, Kapten. Mayat? Mayat siapa? Sepertinya mayat Raden Kijang, Kapten. Mayatnya bersimbah darah, penuh luka tembakan. Letnan Azari. Siap, Kapten. Letnan Girga. Siap, Kapten. Lakukan identifikasi dan bawa mayat itu kemari. Siap, Kapten. Lapor, Kapten. Sepertinya orang ini adalah Raden Kijang. Seluruh tubuhnya penuh luka tembakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia telah meninggal. Siapa yang telah melakukan ini semua? Sepertinya ini semua perbuatan dari tentara Jepang, Kapten. Karena peluru yang saya temukan dari tubuh Raden Kijang buatan dari Rusia yang biasa dipakai oleh tentara Jepang untuk berperang, Kapten. Sebaiknya kita tidak usah buang-buang waktu lagi. Kita cari keberadaan mereka sekarang juga. Dan kita bombardir markas mereka dengan senjata yang kita punya, Kapten. Benar, Kapten. Karena aku tidak ingin akan ada korban-korban selanjutnya. Kalian semua tenang dan sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Tindakan seperti ini tidak mudah seperti yang dibayangkan. Karena mereka sangat pintar dan licik. Bahkan bisa jadi mereka mempunyai radar yang sangat canggih untuk memantau pergerakan kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah selalu waspada dan terus berdoa. Sebaiknya kita urus mayat Raden Kijang ini dan segera kita kebumikan. Ayo, ayo, ayo. Bu, itu kan orang yang menyiksa kita. Sudahlah nak, lupakan saja. Lebih baik kita doakan saja, semoga dia tenang di alam sana. Apakah Anda yang bernama Girga? Ya, saya Girga. Halo, boleh saya tahu siapa kalian? Dan untuk apa kalian mencari saya? Aku hanya ingin Letnan Virga. Letnan Virga. jangan teriak kalau kau tidak ingin mati. Jangan marah. Marah. Jangan marah. Jangan dibawa marah. Diam. Wah, jangan marah. Enak dulu orang.
Semoga amal ibadah yang dilakukan semasa hidupnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita segera urus jenazah saudara Juwita dan segera kita kebumikan sebelum matahari terbenam. Sebentar lagi aku akan menjadi penguasa negeri ini, karena satu persatu orang-orang pribumi telah aku habisi. Dengan begitu akan sedikit pecah persatuan mereka, sehingga celah untuk menguasai perlahan melebar seperti gua batu di puncak Larasa. Dan aku akan menjadi orang kaya raya. Thanks for God, thanks for God. Yeah, yeah, la la la, yeah, yeah, la 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 la. Hormat para jenderal. Gerak. Gerak. Selamat malam, jenderal. Aduh, aku capek sekali, aku haus. Siapa yang kalian bawa? Ini adalah orang yang Letnan Ruby maksud. Dengan mudah kami menangkapnya, tanpa ada sedikit pun melawan. Oh, rupanya ini korban berikutnya. Kalian memang anak buahku yang tidak bisa diragukan lagi kemampuannya. Aku sangat bangga dan aku sangat senang mempunyai prajurit seperti kalian. Aku harus memberi penghargaan kepada kalian. Setelah pesta nanti, kita pesta, kita dansa, kita bergembira. Emangnya kapan pesta itu dilaksanakan, Jenderal? Aku sudah tidak sabar menunggu pesta itu dilaksanakan. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk mengadakan pesta itu. Dan siapa kalian? Tenang kawan, Anda berada di markas saya, markas Jepang. Rupanya kalianlah yang menghancurkan negaraku, membunuh saudara-saudaraku, bahkan merampas semua kekayaan yang ada di negeriku. Dasar binatang. Anda benar. Semua itu kamilah yang melakukannya. Tapi jika Anda ingin bergabung, dengan senang hati kami akan menerimanya. Bagaimana kawan? Cuy, lebih baik aku mati daripada harus bergabung dengan keparat-parat seperti kalian yang berwujud manusia tapi memiliki hati seperti binatang. Kasih hati, malah ingin kasih. Siksa orang ini. Rasakan ini. Rasakan ini. Sudah. Ikat dia di tiang eksekusi dan tutup matanya dengan kayu hitam. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam juga, Letnan. Requestan Letnan kini sudah ada di depan mata. Kerja yang bagus. Aku sangat kagum dengan hasil kerja yang seperti ini. Terima kasih buat kalian semua. Selamat malam, Letnan Virga Dwi Warna. Pejuang yang sangat dikagumi semua orang, terutama Kapten Devandra.
Virga, aku tidak bisa menolongmu karena aku sudah bukan bagian dari kelompokmu. Apa maksudmu, Ruby? Berbicara seperti itu? Bukankah kita sama-sama pejuang yang tugasnya menjaga dan melindungi negeri ini? Itu dulu. Belum. Aku sakit hati kepadamu karena telah merebut pujaan hatiku. Dan lain dengan sekarang, Virga. Sekarang, Letnan Ruby sudah menjadi kelompok yang akan menghabisi tentara-tentara dulu sepertimu. Tidak kusangka, ternyata kau adalah seorang pengkhianat, Ruby. Kalian semua sama-sama binatang. Janganlah beragam banyak. Semua ini lakukan karena ulah kau sendiri yang begitu mudah karena orang yang sudah lama aku cintai. Berapa kali aku bilang padamu, Ruby, kalau aku benar-benar tidak tahu kalau kau juga mencintai Sekar. Omong kosong. Kau memang sangat pintar dalam bersandiwara. Makanya sejak dari dulu aku sangat tidak suka kepadamu. Yakin Allah akan membalas semua perbuatan busukmu, Ruby. Dalam keadaan seperti ini saja kau berani berbicara itu padaku. Kalau saja aku tidak punya hati, mungkin kau sudah menjadi mayat, Virga. Lebih baik aku menjadi mayat daripada harus menjadi seorang pengkhianat seperti kau, Ruby. Masukkan dia ke penjara bawah tanah sebelum setan-setan merasuki tubuhku untuk menghabisi nyawa orang biadab ini. Setan orang biadab ini. Bikin mencampur nadiku. Ingin sekali segera menghabisi nyawanya. Letnan, bagaimana kalau besok malam kita adakan pesta besar-besaran sebagai awal pergerakan kita untuk menguasai negeri ini? Aku setuju, Jenderal. Sekaligus aku akan menghabisi nyawa laki biadab itu. Bagus. Sebaiknya kita istirahat di dalam, Letnan. Sekalian kita membuat konsep untuk pesta besok malam. Baiklah, ayo Jenderal. Wah. Gue harus segera lapor kepada kapten. Penonton! Kerja Said membeli bubur. Saatnya tabur! Nak Sekar, kalau boleh ibu tahu, kenapa Nak Sekar menangis? Ibu Jana, tidak Bu, aku yang kelilipan. Nak Sekar tidak bisa bohong kepada ibu. Ibu tahu kalau Nak Sekar sedang bersedih. Letnan Virga, Bu. Tentara Jepang itu menculik Letnan Virga, Bu. Bagaimana aku tidak sedih, Bu? Setelah aku kehilangan kedua orang tuaku, kini aku telah kehilangan orang yang aku sayang. Ibu mengerti, Nak. Kita harus ikhlas menghadapi cobaan seperti ini. Sebaiknya kita banyak-banyak berdoa agar semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, termasuk Letnan Virga yang saat ini sedang ditawan. Kak Sekar, tenang saja. Kalau aku sudah besar nanti, aku akan balaskan dendam Kak Sekar. Gus, balas dendam itu tidak baik, Sadila. Lebih baik kita berdoa saja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, agar mereka cepat sadar bahwa apa yang dilakukan mereka terhadap kita itu sangat tidak benar, dan Allah sangat membencinya. Terima kasih, Dio. Kak
Kak Rara benar. Kita tidak boleh balas dendam. Astagfirullahaladzim. Asenggar, Kak. Bangun, Kak. Bangun, Kak. Kak. Dia hanya pingsan. Sebaiknya kalian minta tolong kepada kapten dan orang-orang kampung. Baik, Bu. Tolong! 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 Asenggar pingsan! Tolong! Ada apa dengan saya? Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Sekar, Bu? Sampai-sampai dia jatuh pingsan. Tadi kami hanya berbincang-bincang, Kapten. Setelah itu, dia kelihatan pusing. Dan akhirnya, Mas Sekar jatuh pingsan. Mungkin dia terlalu lelah. Tolong, ambilkan minyak kayu putih.